Salah satu penyebab mundurnya pengumuman karena pengolahan atau konfirmasi kembali nilai daripada P1 seperti yang ini teman-teman ya, yang kita ambil dari pemerintah Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penundaan dari pengumuman hasil kelulusan seleksi P3K Guru 2023, yang mana di sana sangat jelas adanya alasan, yaitu mengenai nilai peserta P1. Jadi di poin ini kita akan bahas tentang P1 juga teman-teman ya, sekaligus jadwal yang betul-betul resmi dirilis oleh BKN. Nah, ini penting buat teman-teman ketahui, terkhusus yang masuk dalam kategori P. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Setelah siaran pers dikeluarkan, akhirnya BKN mengeluarkan juga penyesuaian jadwal teman-teman ya. Penyesuaian jadwal seleksi P3K tahun anggaran 2023. Ini sifatnya penting. Ini dikeluarkan di Jakarta 15 Desember. Yang ditujukan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian baik pusat dan daerah. Menyusuli surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atas nama PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 9386 sekian yang tertanggal 9 Oktober yang lalu perihal penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun anggaran 2023. Dengan ini kami sampaikan bahwa sampai dengan dikeluarkan surat ini masih ada instansi yang belum melakukan final instansi hasil. Nah, ini di sini dikatakan bahwa masih ada instansi yang belum melakukan final instansi hasil pengolahan nilai seleksi P3K tenaga kesehatan yang berjumlah 30 instansi, sedangkan untuk guru 514 instansi dan tenaga teknis 26 instansi. Jadi kalau guru ini memang 100% teman-teman ya jika dilihat. Di samping itu masih perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data seperti hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi P1. Nah, di sini jelas sekali bahwa masih perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap elemen data. Jadi data peserta atau data nilai dari teman-teman P1 itu kembali dikonfirmasi dan diklarifikasi, yaitu nilai manajerial dan sosiokultural. Dan untuk nilai wawancaranya itu tidak disebutkan di sini. Artinya untuk nilai teknis dan wawancara itu terabaikan. Jadi di sini yang hanya dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh BKN yaitu adalah nilai manajerial dan sosiokultural bagi peserta P1. Nah, siapa P1 ini? P1 adalah yang lulus pada tahun seleksi P3K 2021 namun tanpa formasi atau penempatan. Mereka hanya berkode P atau berkode Y atau berkode X. Nah, teman-teman ya. Nah, untuk kode-kode ini ya nanti kita akan sampaikan di video ini juga. Jadi makanya teman-teman stay ya supaya tidak gagal paham. Karena kode-kode XY ini sudah tidak ada di tahun 2022 dan 2023 ini. Nah, jadi nanti kita akan lihat terkait konfirmasi dan klarifikasi seleksi manajerial tersebut. Nah, selanjutnya hasil seleksi kompetensi teknis tambahan dan afirmasi sertifikat pendidik. Nah, ini ada juga hasil seleksi kompetensi tambahan atau SKTT dan juga ada afirmasi sertifikat pendidik bagi peserta P3K guru. Nah, berdasarkan beberapa kondisi tersebut, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. Bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan. Nah, di sini teman-teman ya, dikatakan bahwa bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi P3K. Di sini muncul pertanyaan, apakah sebenarnya sudah ada instansi yang menerima hasil pengumuman seleksi P3K guru? Nah, sampai dikeluarkannya surat ini atau penyesuaian jadwal ini sepertinya belum ada. Kenapa? Karena di sini ada 514 instansi yang belum menyelesaikan final instansi hasil pengolahan nilainya. Selanjutnya, perlu lagi dilakukan penyesuaian jadwal. Oke, teman-teman ya. Nah, ini dia jadwalnya dan untuk perubahannya ada di tanggal 6. Nah, ini ya, pengumuman kelulusan
Ini pengumuman kelulusan 6 sampai 22 Desember. Terus untuk pengisian DRH-nya masih tetap sama, yaitu 16 sampai 23 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024. Dan untuk penetapan NIP 3K-nya juga tetap sama. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok tetap dari tanggal 6? Ya, ini kan sudah ada instansi seperti dari untuk tenaga kesehatan dan teknis, kan sudah ada yang keluar teman-teman ya. Jadi makanya di sini tetap 6 sampai 22 Desember. Dan untuk pengisian DRH-nya ini dimulainya hari ini 16 Desember sampai 14 Januari. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman ya, terkait dengan pengolahan data tersebut. Nah, jika mengacu dari surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, ini akan berakhir hari ini teman-teman ya, tanggal 16 Desember. Dan di mana di dalam rapat tersebut itu adalah sinkronisasi data seleksi ASN P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Nah, ini salah satu yang dimaksud adalah konfirmasi data dan klarifikasi nilai manajerial dan sosiokultural peserta P1 yang mana kita sebut mereka tidak perlu lagi dites, langsung penempatan. Namun hari ini atau saat ini data mereka, nilai mereka kembali dicek and recheck. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat contoh. Nah, kita di sini mengambil contoh dari pemerintah Kabupaten Bandung, teman-teman ya. Ini pengumuman hasil seleksi P3K guru di tahun 2021. Nah, di sini peserta yang lulus dan dikategorikan passing grade atau yang masuk kategori P1. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu, ada di bagian bawah. Nah, ini dia teman-teman ya. Peserta yang dinyatakan sebagai P1 itu adalah hasil seleksi P3K 2021, namun mereka tidak mendapatkan penempatan. Nah, contohnya Dasum Hidayat SPDI. Di sini dia keterangannya hanya YP1. Keterangannya YP1, teman-teman ya. Karena beliau itu tidak mendapatkan penempatan. Tidak mendapatkan formasi, teman-teman ya. Meskipun dia itu memiliki sertifikat pendidik, namun dia tetap kalah nilai. Nah, bisa dilihat di sini nilai afirmasi pada tahun 2021 yaitu 500 poin, teman-teman ya. 500 poin. Sedangkan untuk yang satunya itu adalah afirmasi sertifikat pendidik dan usia ya, yang admin ingat kalau B itu usia. Nah, peserta-peserta yang berkode YP1 ini, dan kita lihat lagi ada YP2, YP3, mereka inilah yang dimasukkan oleh Kemendikbud menjadi namanya P1 tidak perlu tes. Mereka lulus passing grade pada tahun 2021. Nah, nilai-nilai dari peserta inilah, nilai-nilai dari peserta YP1, YP2, YP3, apakah ada lagi? Ini yang TL ya. Kalau yang TL itu tidak termasuk. Nah, yang YP3, YP2, YP1 inilah yang disebut sebagai P1 sampai hari ini, bahkan akan diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 12.000 lebih. Jika mereka masih tidak mendapatkan penempatan di tahun 2023 ya, tidak mendapatkan penempatan dari tahun 2021, 2022 juga tidak dapat, 2023 juga tidak dapat, maka 2024 mereka wajib diselesaikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, nilai-nilai peserta inilah, ini kita lihat nilai sosiokultural dan manajerialnya, itu yang akan dicek kembali. Nah, seperti Bapak Dasum Hidayat ini. Nah, ini nilainya teman-teman ya. Nah, ini nilai yang ini yang akan dikonfirmasi dan diklarifikasi. Misalnya Pak Dasum Hidayat, pertama apakah dia betul P1, dan nilai manajerial dan sosiokulturalnya apakah sudah sesuai dengan data yang ada pada Kemendikbud, yaitu manajerialnya 89 dan sosiokulturalnya 90. Begitu pula untuk Usep Baharu Rizal, apakah nilainya sudah sesuai yang ada di sini. Karena mereka yang lulus di tahun 2021 ini, mereka tetap menggunakan nilai yang ada di sini teman-teman ya. Nah, admin batasi ya karena mereka YP. Nah, mereka nilai-nilai yang ada di sini ini yang menjadi terus pegangan mereka sampai hari ini. Hari ini makanya nilai P1 ini terus dicek sekarang oleh pemerintah teman-teman atau instansi terkait.
bahkan panitia seleksi nasional. Tadi kita lihat bahwa yang dicek itu adalah manajerial dan sosiokulturalnya saja. Namun untuk wawancaranya tadi tidak disebutkan teman-teman ya. Kita lihat bersama di suratnya. Oke, jadi ini dicek lagi data teman-teman, data nilainya yang manajerial dan sosiokultural terkhusus bagi P1. Ingat ya, terkhusus bagi P1. Nah, banyak juga yang bertanya, apakah saya termasuk P1? Nah, ini yang celaka jika teman-teman tidak mengetahui dirinya, apakah dia P1 atau P2. Namun di sini admin hanya menegaskan bahwa yang dikatakan adalah P1, mereka yang berkode seperti ini atau berkode P tanpa L. Berkode P tanpa L. Mereka lulus passing grade, nilai ambang batasnya mencapai, namun mereka tidak mendapatkan L atau tidak mendapatkan penempatan. Mereka disebut P1. Namun yang lulus passing grade di tahun 2022, di tahun 2022 itu tidak dikategorikan teman-teman ya. Nah, kebetulan ini adalah data guru agama Islam. Jadi peserta yang lulus di sini yang berkode YP1, YP2 mereka adalah peserta yang masuk dalam kategori P1. Nah, apa kode Y? Kode Y itu sebenarnya adalah peserta yang melamar ke suatu sekolah karena di sekolah induknya tidak tersedia formasi. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kalau X dia adalah guru induk yang mendaftar di sekolah induknya ya, yang mendaftar di sekolahnya sendiri, sedangkan Y adalah pelamar di sekolah bukan tempat mengajarnya atau bukan di tempat sekolah induknya. Nah, kok dulu ada P1, P2, P3, men? Nah, karena dulu itu dibagi menjadi 3 kategori nilai ambang batas, teman-teman ya. Ada 3 nilai ambang batas dulu. Ada istilahnya NAB1, NAB2, dan NAB3. Itu ada dulu karena banyak peserta yang protes nilai ambang batas terlalu tinggi. Kalau tidak salah guru agama Islam pada saat itu 330 kalau tidak salah teman-teman ya. 330 nilai ambang batas minimal yang harus dicapai. Itu yang admin ingat. Oke teman-teman ya. Jadi buat teman-teman P1 semoga saja nilainya tidak berubah. Artinya tidak ada yang mengotak-atik karena teman-teman pastinya juga sudah memegang hasil nilai P1-nya dari tahun 2021 yang seperti ini. Karena ini sangat-sangat penting teman-teman ya. Oke, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman ya, jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.